Muhammadiyah Makassar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Empowering Minds into Humanity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat para pemirsa dimanapun Anda berada saat ini? Senang sekali kembali rasanya saya Muhammad Akhir hadir bersama Anda untuk saat ini. Saya kedatangan tamu yang luar biasa, senior saya. Senior saya, di samping saya ini sudah ada Bapak Dr. Andes Haji Nurdin MPD. Apa kabar Pak Haji? Baik. Baik. Biasanya saya menyapa beliau dengan Pak Haji gitu ya. Karena sejak saya kuliah di Unismu Makassar memang Pak Haji ini sudah ada. Bahkan mungkin jauh sebelum saya kuliah di Unismu Makassar, Pak Dr. Andes Haji Nurdin ini, Pak Haji sudah ada di Unismu Makassar. Ya kan Pak ya? Iya, mungkin saya bisa sampaikan Pak Dokter Iya, bahwa baik. Unismu kan lahir tahun 1963. Iya. Ya, kalau saya bisa katakan bahwa mungkin sekarang ini saya lah orang yang terlama di Universitas Sudah Muhammadiyah terlama. Makassar. Ya, bukan yang tua, tetapi Pantas rambutnya sudah memutih ya Pak Haji ya. Ya, semangat tapi sangat muda. Masih muda, luar biasa. Tapi beliau saya kenal secara pribadi sangat familiar. Kemudian selalu menasihati kita ini yang masih muda-muda. Tidak pernah saya lihat ada keluhan, ada suasana rasa benci, rasa marah kepada seseorang. Tapi betul-betul beliau menjadi seorang figur bapak bagi saya, ya. Sehingga bukan saja beliau adalah mantan dosen saya, tetapi beliau adalah menjadi orang tua, bapak di Universitas Muhammadiyah Makassar, ya. Walaupun dalam kondisinya yang sudah senior ini, beliau masih semangat, masih sehat-sehat Pak ya. Sudah divaksin Pak Iya, Haji? Sudah. Vaksin 1 kedua sudah selesai. Sudah, berarti sertifikatnya sudah ada? Sudah ada. Wah, luar biasa. Baik, Pak Haji, hari ini kami mengundang Bapak di podcast FKIP Unismu Makassar. Ini kesempatan buat program studi pendidikan sosiologi. Oh iya, saya lupa memperkenalkan, beliau ini adalah ketua program studi pendidikan sosiologi. Iya. Sebelum menjadi ketua program studi sosiologi, sepertinya beliau pernah menjadi ketua program studi teknologi pendidikan. Iya kan. Kemudian pernah beliau menjadi wakil dekan 3. Iya. Kemudian kembali dipercaya untuk memimpin program studi pendidikan sosiologi. Iya. Dan alhamdulillah di tangan beliau program studi pendidikan sosiologi ini mendapatkan nilai akreditasi A ya Pak ya. Sudah ada S2-nya juga ya. Baik Pak Haji, sebelum kita jauh berbicara tentang pendidikan sosiologi, saya pengen tahu sedikit ini Pak Haji tentang Unismu Makassar. Mungkin Pak Haji tahu ya, bukan saja FKIP Unismu Makassar, mulai dari zaman di Ranggo mungkin dan sebagainya. Bisa dicerita? Bisa. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tadi katakan bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar ini lahir pada tahun 1963. 63. Nah, kalau kita hitung sekarang ini sudah hampir satu abad ya, kalau begitu. Ya. Dan saya hitung mulai rektor pertama sampai sekarang ini sudah 11 rektor. Ya. Bapak ada? Iya, saya sudah 8 rektor. 8 rektor. Nah, hanya 2 rektor yang saya tidak ada di situ. Oh, Nah, nanti tahun 1986 sudah lama sekali ya, di saya ada di Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik Nah, Pak Haji. di FKIP ini sebenarnya ada bukan jurusan fakultas itu ya. Ada dulu namanya Fakultas Sastra. Nah, sekarang menjadi jurusan Bahasa Indonesia. Ada didaktik kurikulum ya, jurusan itu. Atas Keguruan dan Pendidikan Itu ya Pak Haji. Jadi nanti setelah berkembang itu dipisah, ya bukan lagi Fakultas Sastra dan Seni. Nah, makanya Pak Dr. Akhir ini sebenarnya masih ada semacam nilai-nilai kesastraan memang mungkin di situ, mungkin analisisnya seperti itu. Betul Pak. Baik Pak Haji, sekarang kita coba mengulas tentang program studi pendidikan sosiologi. Tentu para pemirsa di rumah dimanapun dia berada ingin mendengarkan tentang hal-hal terkait dengan pendidikan sosiologi. Bisa saja di hari ini mereka tertarik untuk ingin kuliah, menguliahkan anaknya, atau adik-adik kita yang mendengarkan ini ingin kuliah di Unismu Makassar dan memilih
program studi pendidikan sosiologi. Nah, capaian-capaian yang sudah dicapai pendidikan sosiologi dari mahasiswa, dosen dan alumni seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Terima kasih Pak Dokter. Jadi pendidikan sosiologi itu sebenarnya adalah program studi yang ketujuh di Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Lahir pada tahun 2006. Nah, jadi sudah ada 15 tahun. Alhamdulillah capaian program studi sosiologi ya kita sudah terakreditasi A. Satunya, kemudian kita juga sudah melahirkan program studi S2. Ya, itu yang mudah-mudahan kita sudah izin pembukaan program studi S2 pendidikan sosiologi. Nah, kemudian kalau dilihat dari tenaga pengajarnya, dosennya, dosen sosiologi itu saya katakan adalah tenaga muda semua. Muda ya? Iya, muda semua. Yang senior kemana? Senior memang sudah pensiun atau? Tidak, memang tahun 2006 baru direkrut dosen-dosen ya S1 dan alhamdulillah sosiologi sekarang ini karena motivasinya tinggi dosennya. Iya. Ini boleh dikata 85% itu sudah doktor. Iya, 27 orang itu dosen sosiologi, ya sudah ada 11 doktor. Bahkan kemarin lahir lagi doktor baru sosiologi. Alhamdulillah mungkin bulan-bulan depan ya lahir lagi dokter minimal 2. Jadi dari segi kualitas SDM nggak diragukan lagi. Bahkan sudah ada profesornya kalau sosiologi. Oh iya, ada profesor. Ibu Profesor Dr. Elisa Miliani. Iya betul. Terus Pak kemudian juga mahasiswa ya alhamdulillah kita sudah tahun-tahun pertama itu sebenarnya kita menolak. Iya. Itu. Tapi sekarang ini kan kita lihat persaingan perguruan tinggi. Tetap juga kita akan mempromosikan bagaimana sosiologi itu lebih maju lagi. Alhamdulillah tetap juga antusias orang-orang yang mau masuk di sosiologi. Kalau terkait dengan mahasiswanya Pak Ji di himpunan banyak hal yang sudah dilakukan. Oh ya, kalau di himpunan juga mahasiswa kan banyak aktivitasnya. Ada masuk di Elkinpena, ada masuk di IMM, ada masuk di HW ya Pramuka, ada Tapasuci. Ya bahkan ada kegiatan-kegiatan lain ya yang diikuti itu. Visi dan sosiologi sebenarnya ini seperti apa arahnya? Ya, jadi sosiologi itu sebenarnya bagaimana isinya unggul, berkarakter Islami. Nah, kalau kita melihat di situ kan ada 3 ya, itu bagaimana pengajaran, bagaimana penelitian, pengabdian masyarakat. Tetapi tujuannya sosiologi itu bukan hanya nanti bisa menjadi guru, tetapi bagaimana bisa menjadi peneliti, menjadi pendamping masyarakat. Oh, berarti alumninya tidak hanya menjadi guru, ya bisa kerja di bank, ya bisa menjadi pendamping masyarakat. Ya karena memang kan sosiologi seperti itu adanya. Artinya bagaimana bisa membangun interaksi sosial terhadap masyarakat. Jadi bisa makanya mata kuliahnya itu selalu dirancang yang berkaitan langsung dengan itu seperti misalnya kewirausahaan, dengan kebutuhan masyarakat. Ya itu sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, metode penelitian, karena itu diperuntukkan nanti di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Berarti alumni sejauh ini yang sudah terlacak di alumni sosiologi sudah ada banyak yang bekerja tidak hanya menjadi guru ya Pak? Iya, guru banyak. Tetapi ada juga yang menjadi dosen, bahkan alumni sosiologi Unisme itu bisa direkrut menjadi tenaga pengajar ya pegawai negeri di perguruan tinggi negeri. Ya ada di Kalimantan, ada di UNM pun ada juga itu. Apakah mahasiswa sosiologi itu hanya datangnya di wilayah Sulawesi Selatan Pak? Ataukah ada di luar? Ada, jadi seluruh pelosok Nusantara ada dari Kalimantan, ada bahkan ada dari Papua. Iya, masuk di sosiologi, jurusan sosiologi. Baik pemirsa, jadi beliau ini Kaprodi di Pendidikan Sosiologi Bapak Dr. Andes Haji Nurdin MPD, dan proses akreditasi sekarang kan akreditasi A. Ya. Itu berlaku sampai tahun berapa? Ya, 2024. Oh masih lama. Tapi Pak Dokter ya. Sebelum 2004 1 tahun kemudian harus dipersiapkan di visitasi kembali. Baik.
Kira-kira harapan Pak Haji ini untuk sosiologi ke depan seperti apa, Pak? Iya, jadi kami harapkan bahwa kalau misalnya anak-anak kita mau lanjut di sosiologi, kami harapkan karena di sosiologi itu ada fasilitas-fasilitas memang yang dipersiapkan, terutama beasiswa. Ya, ada beasiswa misalnya berprestasi. Ada mahasiswa dari perusahaan, ada mahasiswa dari dari perserikatan. Nah, bahkan ada beasiswa ini tahun ini kita berusaha, ada beberapa mahasiswa kita ini, calon mahasiswa itu diberi beasiswa mulai dari awal sampai selesai. Iya, tetapi syaratnya ya ada kan, tentu ada syarat-syaratnya. Nah, misalnya kalau mau dapat beasiswa mulai semester 1 sampai terakhir kan harus menghafal 30 juz ya kan, seperti itu. Mengimbau juga bagaimana anak-anak kita bisa membaca Al-Quran. Yang kedua itu kalau beasiswa misalnya berprestasi, katakanlah dari SMA, ya diambil dari ranking 1 sampai ranking 3. Ada juga dari perserikatan, kalau ada keterangan dari perserikatan ya kita bisa. Bahkan dekan kita, ya dekan YPP kita tahu itu terobosannya luar biasa ya. Termasuk terobosannya yang ini. Terobosan itu beasiswa dia berusaha bahwa ada nanti beasiswa khusus dari fakultas itu. Nah, tapi kita nanti tahu bagaimana ini terobosannya Pak Dekan, karena saya tahu Pak Dekan kita ini pemikirannya, visinya jauh. Saya pikir berkat beliau juga ini akhirnya lahir podcast kita, komunikasi dengan Wakil Dekan 2, dan akhirnya melahirkan podcast FKIP Makassar. Mungkin beliau melihat bahwa suasana di era ini adalah era yang digital dan tentu dibutuhkan podcast saat ini. Baik Pak Haji, terakhir ini saya pengen tanya sama Pak Haji secara pribadi ini, Pak Haji sekarang punya cucu berapa Pak Haji? Alhamdulillah saya sudah punya cucu baru satu. Baru satu ya. Umurnya 4 tahun ya Pak Haji ya. Ya sudah, berarti cucunya itu sangat disayang. Alhamdulillah. Habis cucu satu-satu sih. Ya, kalau ke kampus, pernah di kampus ya. Itu dulu yang dicari. Bisa jadi makanya saya lihat Pak Haji ini kerap cepat pulang ke rumah. Gak sabaran mungkin karena cucu ya. Artinya itu kan ada jadwalnya juga di sini. Ya, kalau ada kegiatan-kegiatan di kampus ya biasa juga. Selalu merindukan cucu. Iya. Baik Pak Haji, terima kasih banyak jadi Pak Haji sudah hadir bersama kita di podcast FKIP Unisma Makassar. Saya pertama masih ada yang ingin disampaikan? Iya. Himbauan? Ya, saya himbau kepada anak-anak kami yang tamat SMA yang mau lanjut di Universitas Muhammadiyah Makassar, sosiologi, silakan. Ya, biasanya itu kalau dari daerah Pak Dokter, ya biasa itu ini bisa menelpon langsung ya. Saya ada nomornya 0811 468 701. Bisa nanti kami sebutkan di slide-nya nanti. Karena biasa itu kan orang-orang dari kampung dia mau melalui ini mungkin agak susah. Ya, dia kebiasaannya menelpon. Ya, menelpon silakan. Ya, bisa saja saya selalu terbuka kalau misalnya biasa Pak Dokter, kalau ada keluarga dari kampung misalnya mau anaknya mau masuk, ya bukan hanya di sosiologi sebenarnya, kalau ada ya saya suruh pilih mau jadi apa, saya kasih arah-arah begitu. Tapi lebih banyak ya masuk di sosiologi karena saya sudah berikan gambaran seperti apalagi sekarang ini dia tanya untuk beasiswa di sosiologi masih ada 10 orang yang dicari, tetapi itu ada syarat-syaratnya tadi Pak Dokter. Ya misalnya kalau mau bebas satu musab sampai terakhir ya harus hafal 30 juz. Nah, misalnya mau yang lain mungkin ada prestasinya di bawah sini. Saya kira itu Jadi saya himbau, marilah kalau mau bergabung sosiologi silakan Anda ke Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik Pak Haji, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir bersama kita di podcast FKIP Unisma Makassar. Hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada, teman-teman podcast FKIP Unisma Makassar, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala atensi dan perhatian teman-teman semua selalu membersamai podcast FKIP Unisma Makassar untuk mendapatkan informasi-informasi akademik yang merupakan syiar dan dakwah bagi tamu-tamu yang kami undang hadir di studio kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Dan baik, sekali lagi Pak Haji terima kasih banyak atas waktunya. Kita tutup sesi ini dan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Haji.